Bismillahirrahmanirrahim. Naik unta sambil makan kebab. Tanamkan cinta pada ilmu dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Bikhairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat yang berkah, kita kembali berjumpa setelah 2 pekan ya. 2 pekan tidak berjumpa. Karena sekali lagi ini dipercepat lagi. Kembali lagi ke sini untuk membersamai teman-teman yang semangatnya terlihat dari senyum-senyum yang terpancar, dan semoga itu selalu istiqomah di setiap hari ketika datang untuk belajar. Yang saya hormati para ustazah yang ada di sini maupun di balik sana, yang semoga Allah berkahi usia dan ilmunya, yang setiap hari selalu menemani teman-teman, dan juga mendoakan tentunya. Dan semoga teman-teman juga selalu mendoakan mereka yang menjadi wasilah Allah dalam memiliki atau mendapatkan ilmu yang Allah berikan. Tak lupa setelah bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Ustaz akan berkisah tentang seorang ibu yang dia berjuang untuk anaknya. Jadi anaknya adalah bernama Abu Uthman Al-Jahiz. Ada yang pernah dengar? Tidak ada. Baik. Berarti ini nama baru. Beliau adalah Abu Uthman Al-Jahiz. Ibunya ini, mereka itu tinggal di Basra. Anda tahu Basra di mana? Iya. Basra itu di Irak. Di Irak ya. Lahir di Basra, Irak pada tahun 781 Masehi. Jadi udah kalender kayak kita, bukan Hijriah. Nah, Al-Jahiz ini terlahir di keluarga yang miskin. Tidak banyak uangnya, pas-pasan. Dan beliau ini sama ibunya disekolahkan di dekat rumahnya, sehingga ketika sekolah tidak terlalu jauh untuk memantau. Dan Al-Jahiz ini sering nongkrong bersama teman-temannya di masjid dekat rumahnya. Cuman mungkin beda tongkrongannya dengan Ustadz dulu waktu masih kecil, atau
orang-orang yang kalau nongkrong obrolannya tentang apa? Kalau teman-teman di sini nongkrong, suka nongkrong nggak? Enggak. Jadi belajar aja ya. Datang, belajar, pulang, makan, istirahat, balik lagi gitu. Nggak ada acara nongkrong nih. Oh luar biasa. Nih Al-Jaiz ini nongkrongnya di masjid. Tapi yang diobrolkan bukan cuma makanan, jalan-jalan, tapi tentang ilmu. Obrolannya dengan komunitasnya itu tentang ilmu. Karena meskipun hidup di keluarga miskin, ibunya ini teman-teman memberikan pelajaran dasar. Apa itu? Tulis dan menulis. Makanya kalau pagi-pagi ibunya ini ngajarin tulis menulis, dan setelah belajar itu mereka pergi ke pasar. Sekali lagi, karena keluarganya pas-pasan, jadi ibunya ini jualan roti dan ikan. Pergi ke pasar, Al-Jaiz membantu ibunya untuk berjualan. Nah, ini bagian daripada birrul walidain Al-Jaiz kepada ibunya. Namun teman-teman, pada suatu hari, saking Al-Jaiz ini cinta dengan ilmu, pada hari itu Al-Jaiz tidak ikut jualan atau tidak ke pasar. Al-Jaiz pergi ke masjid tempat halaqah pelajaran. Nah, ketika pulang, kalau biasanya dari pasar yang dibawa adalah cuan, maka pada hari itu ia pulang ke rumah membawa catatan dari apa yang dia pelajari. Dan ketika waktu sudah menjelang makan siang, Al-Jaiz minta sama ibunya, "Bu, saya ingin makan." Ibunya ini datang membawa nampan, teman-teman. Kalau kita isi nampannya apa? Ya, kebuli. Oh, suka makan kebuli berarti kalau isi nampannya kebuli. Ada lagi yang isinya yang lain? Isinya ayam. Luar biasa. Berarti apa namanya, nasi kebuli ada ayamnya. Yang nggak mungkin kalau nampan cuma nampan dan ayamnya doang, belum disembelih. Nah, pada hari itu ibunya bawa nampan, isinya apa? Lembaran-lembaran kertas. Bukan nasi atau kebuli atau ayam yang sudah tinggal disantap kayak kemarin. Ini isinya kertas. Kata ibunya, ini adalah makanan hari ini. Pernah dibegitukan sama orang tua? Memang sepertinya sadis. Kok gitu ya? Kan yang diminta makanan, tapi yang diberikan justru adalah lembaran-lembaran kertas. Bukan karena dia hari ini tidak jualan, bukan. Karena yang tidak jualan gak bawa uang. Tapi ibunya ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini pelajaran yang diberikan oleh ibunya untuk Al-Jaiz. Memang keras, tapi itu yang ingin disampaikan, pendidikan. Karena memang ibunya pernah berkata, kelak engkau akan mendapatkan kehidupanmu dari menulis. Dan ini yang membuat Al-Jaiz semangat dalam belajar. Makanya tadi antara jualan dan pelajaran yang dipikiri pelajaran. Nah, karena pelajaran inilah Al-Jaiz ini bersemangat sekali hingga akhirnya beliau ini bisa menghadirkan buku dengan judul yang banyak. Menurut sejarah 450 judul buku yang beliau torehkan. Karena hobinya membaca. Pelajarannya tadi dari ibunya itu tidak selalu disuapi dengan nasi.
Menyemangati tidak selalu dengan kata-kata, tapi langsung dipraktekkan. Bahkan saking hobinya baca, apapun dibaca. Ada yang kenal Aristoteles? Beliau itu ilmuwan dari Eropa. Pembuat pemikirannya ini pun juga ikut dibaca oleh beliau. Ilmuwan dari Eropa. Nah, saking cintanya beliau terhadap ilmu, ketika waktu itu Baghdad adalah tempat di mana ilmu-ilmu peradaban di sana. Beliau hijrah ke Baghdad dari Irak, hijrah ke Baghdad hanya untuk mencari ilmu. Dan tempat yang pertama kali didatangi oleh beliau adalah Baitul Hikmah. Kalau sekarang Kutab Al-Fatih punya BHN, Baitul Hikmah Nusantara. Nah, beliau datang pertama kali ke Baghdad, Baitul Hikmah yang didatangi. Kalau di sana namanya House of Wisdom, bahasa Inggris. Jadi rumah wisdom itu kebijaksanaan kalau tidak salah. Jadi Baitul Hikmah di sana. Datang di sana dan di sanalah beliau banyak sekali membaca literasi. Ilmu yang beliau kejar. Dan hingga akhirnya setelah beliau 50 tahun tinggal di Baghdad, beliau kembali ke Basra. Setelah kembali ke Basra, dan di sanalah kembali dia ke tempat di mana harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu di Basra. Dan itu terjadi di tahun 869. Lama. Dan pelajarannya teman-teman dari kisah ini adalah bagaimana sebuah cita-cita besar yang diberikan oleh ibunya itu terrealisasi dengan kegigihan ibunya dan juga semangat daripada anaknya. Dan ini harus menjadi penyemangat buat kita semua, bukan buat teman-teman tapi juga buat ustaz, buat kita semua di sini, para ustazah, yang mana dengan semangat dan keyakinan, insya Allah semuanya akan bisa terkabulkan. Itu untuk kisah hari ini, dan semoga bisa menghadirkan semangat baru untuk teman-teman yang semangatnya sudah ada, tinggal ditingkatkan lagi agar kelak apa yang dicita-citakan bisa terlaksana di kemudian hari. Kurang lebihnya dan Ustaz mohon dimaafkan. Beri kelapa di kotak ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika abang, kakak, dan ayah bunda merasa video ini baik dan bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Namun jika ada kritik, saran, dan perbaikan, silakan komen di bawah ini. Semoga Allah membalas dengan keberkahan.